Channel Broadcasting Service. Welcome. Redaksi Media Mata Publik. Waju, 3 Januari 2026. Dipanggil dari balik jeruji. Selembar surat bertanggal 31 Desember 2025. P9, penahanan dan tertib hukum yang dipertanyakan di Kejari Wajo. Selembar surat pertanggal 31 Desember 2025 itu seharusnya tak menyisakan persoalan. Isinya sederhana. Undangan pemeriksaan. Namun, keganjilan justru bermula ketika surat panggilan tersangka P9 Kejaksaan Negeri Wajo dialamatkan kepada Muhammad Kurnia Siam, nama yang sejak 18 Desember 2025 telah berada di balik jeruji Rumah Tahanan Negara Rutan Sengkang Wajo. Surat bernomor SP 562B-4,19-FD, ke-2-12-2025. Meminta MKS hadir pada 5 Januari 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, di kantor Kejaksaan Negeri Wajo, untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit murbei. Pertanyaan mendasarnya sederhana. Dipanggil untuk datang dari mana jika yang bersangkutan sudah ditahan? Dalam hukum acara pidana, pemanggilan dan penahanan berada dalam dua rezim yang berbeda. Pemanggilan digunakan untuk menghadirkan orang yang masih bebas. Penahanan berarti negara telah menguasai fisik dan keberadaan seseorang. Ketika kedua instrumen ini digunakan secara bersamaan tanpa penjelasan yang terang, prosedur menjadi kabur surat untuk orang bebas ditujukan ke tahanan. Ketua Tim Kuasa Hukum MKS, Farid Mama Isha Inha, menyebut penerbitan P9 terhadap kliennya sebagai langkah yang tidak lazim. Kalau seseorang sudah ditahan, secara hukum, dia berada di bawah penguasaan penyidik. Tidak lagi relevan dipanggil seolah-olah masih bebas. Pemeriksaan dilakukan dari rutan, bukan dengan surat panggilan, ujar Farid. P9, pada dasarnya, merupakan instrumen administratif untuk memastikan kehadiran pihak yang berada di luar kendali penyidik. Ketika surat tersebut ditujukan kepada tahanan, fungsi dasarnya hilang. Bahkan, ia memunculkan tafsir bermasalah seolah-olah orang yang ditahan masih berada di luar penguasaan negara. Keganjilan tidak berhenti pada surat. Sebelum P9 diterbitkan, pihak kejaksaan sempat menyampaikan kepada kuasa hukum bahwa MKS masih berstatus saksi. Namun faktanya, penahanan telah lebih dahulu dilakukan, baru kemudian disusul pemanggilan sebagai tersangka. Bagi Farid, lompatan status ini bukan persoalan administratif belaka. Penahanan, penetapan tersangka, dan pemanggilan harus linear. Kalau status berubah-ubah, sementara tindakan kursif sudah berjalan, itu menyentuh hak dasar seseorang, katanya. Dalam prinsip due process of law, kejelasan status hukum merupakan syarat mutlak. Ketika status tidak konsisten, kepastian hukum ikut goyah. Surat P9 tersebut juga mencantumkan pasal 224 KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi saksi, ahli, atau juru bahasa yang tidak memenuhi panggilan. Padahal, pasal tersebut ditujukan untuk saksi atau ahli. Tidak relevan bagi tersangka, terlebih bagi tersangka yang sudah ditahan. Pencantuman pasal ini semakin menguatkan kesan bahwa surat disusun dengan logika pemanggilan orang bebas,
bukan pemeriksaan terhadap tahanan. Lapisan persoalan lain muncul dari sisi kewenangan. Surat P9 itu ditandatangani oleh Kasih Intelijen yang bertindak sebagai pelaksana harian Kepala Kejaksaan Negeri Wajo. Padahal, pada waktu yang sama, Kajari Wajo Definitif, Haryanto Pani, diketahui masih aktif menjabat. Dalam prinsip hukum administrasi negara, pejabat PLH pada umumnya hanya menjalankan tugas rutin, tidak mengambil keputusan strategis atau substantif, kecuali terdapat pelimpahan kewenangan yang jelas. Pemanggilan tersangka dalam perkara pidana bukan tindakan administratif ringan. Ia berkaitan langsung dengan pembatasan hak seseorang. Tanpa penjelasan terbuka mengenai alasan berhalangannya, Kajari Definitif, atau dasar pelimpahan kewenangan kepada PILH, penerbitan surat ini memunculkan pertanyaan serius soal keabsahan kewenangan. Di luar soal prosedur, kuasa hukum juga menyoroti konstruksi perkara. Hingga kini, arah penyidikan tampak menitik beratkan pada penyedia. Padahal, dalam proyek pemerintah, penyedia bekerja berdasarkan kontrak, perintah, dan pengendalian anggaran oleh pejabat struktural. Ini proyek pemerintah yang mengendalikan anggaran dan kontrak itu, KPY dan PPK. Penyedia tidak mungkin bekerja tanpa perintah. Kalau ada pekerjaan tanpa kontrak, pasti ada instruksi pejabat, ujar Farid. Perkara menjadi janggal ketika seluruh beban pidana diarahkan ke penyedia, sementara aktor kunci dalam struktur pengadaan belum terlihat disentuh penyidikan. Rangkaian kejanggalan mulai dari P9 untuk tahanan, status yang inkonsisten, pasal yang tidak relevan, hingga tanda tangan PLH di tengah Kajari Definitif, membuka ruang uji formil melalui pra-peradilan. Pra-peradilan bukanlah forum untuk menguji benar atau salahnya dugaan korupsi. Ia adalah mekanisme untuk memastikan penegakan hukum berjalan tertib, sah, dan berlandaskan prosedur. Dalam negara hukum, prosedur bukan formalitas, melainkan fondasi legitimasi. Kasus Bidit Nurbei di Wajo kini tak lagi semata soal dugaan kerugian negara. Ia menjelma menjadi cermin praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Persoalannya bukan pada satu surat panggilan, melainkan pada rangkaian tindakan yang tidak saling menjelaskan. Hukum yang kuat tidak lahir dari niat baik semata, melainkan dari prosedur yang rapi. Ketika prosedur goyah, kepercayaan publik ikut tergerus. Dan disitulah perkara ini kini berdiri di antara jeruji besi dan tanda tanya tentang tertib hukum. Simak terus berita selanjutnya hanya di Harikua Channel. Harikua Channel Broadcasting Service.